Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin. Ashhadu an la ilaha illallah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. صدق الله العظيم. Surah Yasin ayat 55 sampai 56. Yang saya hormati pengurus Masjid Paripurna Raudatus Shalihin Kecamatan Kulim, tokoh-tokoh masyarakat, Bapak Ibu, hamba-hamba Allah yang soleh dan solehah, semoga yang hadir insya-Allah senantiasa dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai hari ini Allah masih beri kita nikmat. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat, masih bisa hadir ke masjid, masih bisa berjalan kaki ke masjid. Jangan sampai nanti kita terbaring baru ke masjid. Alhamdulillah, semoga amal ibadah kita dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita bersolawat kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu yang saya muliakan, kajian kita zuhur ini mengambil surat Yasin, surat yang sering kita baca. Salah satu ayatnya terdapat dalam ayat yang ke-55 sampai 56 dengan tema perbedaan penduduk syurga dan penduduk neraka. Bapak Ibu yang saya muliakan, apa perbedaan penduduk syurga dengan penduduk neraka? Mudah-mudahan kita yang hadir ini semua menjadi ahli-ahli syurga. Amin ya rabbal alamin. Kata Allah, Bapak Ibu, yang pertama, inna ashabal jannatil yaum, sesungguhnya penduduk syurga itu sehari-harinya. Makna al-yaum adalah khalidina fiha abada. Kalau sudah sampai ke syurga, maka dia abadi. Dan tidak ada orang sampai di syurga keluar lagi. Dia selama-lamanya di dalam syurga dengan berbagai macam pertimbangan Allah, kelayakan dan kepatutan. Dia kekal selama-lamanya. Sedangkan penduduk neraka terbagi dua. Ada yang kekal, ada yang tidak. Itu satu perbedaannya. Orang yang sampai ke neraka itu terbagi dua. Ada yang kekal, ada yang tidak. Siapa yang kekal ini? Innallazina kafaru min ahlil kitab. Yang pertama, orang-orang kafir. Siapa orang kafir itu? Orang kafir adalah orang yang non-muslim. Siapapun yang bukan Islam, dia kafir.
Yang membilang kafir itu bukan ustaz. Jangan pula ustaz bilang nih ustaz nih kafir ya. Bukan. Ustaz itu mengfotokopi, copy paste firman Allah. Innal lazina kafaru. Allah yang bilang. Siapapun orang yang bukan Islam, dia kafir. Apapun agamanya. Wa may yabtaghi ghairul Islam Madinah falay yuqbala minhu. Siapa yang memilih agama selain Islam, maka dia kafir, ditolak oleh Allah. Tempatnya di mana? Fi nari jahannam khalidina fiha abada. Nah, sekarang ini Bapak Ibu, ada yang perlu saya sampaikan. Karena zaman teknologi sekarang, orang mudah menimba ilmu, orang mudah mencari informasi. Di media sosial banyak ceramah-ceramah di YouTube dan sebagainya. Ada satu yang harus diperhatikan. Ini perlu saya sampaikan dan mesti saya sebut nama orangnya. Bernama Dr. Islah Balawi. Dipanggil kiai, dipanggil ulama oleh kelompok mereka. Dengan terang-terangan dalam ceramahnya yang panjang mengatakan bahwa orang kafir itu masuk surga selama dia mendatangkan manfaat bagi orang banyak. Siapa contoh yang beliau kemukakan? Silakan periksa di YouTube. Ini bahaya. Contohnya Thomas Alva Edison. Kata beliau nih, Thomas Alva Edison itu banyak manfaatnya kepada manusia. Bayangkan Bapak Ibu, kalau sempat tidak ada lampu. Yang menciptakan lampu pertama kan Thomas Alva Edison. Masjidil Haram itu bisa terang karena jasa Thomas Alva Edison. Mekah Madinah itu terang. Dunia ini terang, termasuk masjid-masjid kita ini terang. Ini karena jasa Thomas Alva Edison. Maka karena banyak jasanya, dia masuk surga walaupun dia itu non muslim. Oh, ini bahaya. Dan itu ditanggapi oleh pendengar audien waktu itu tepuk tangan. Sampai ada netizen berkomentar, inilah ustadz satu-satunya yang paling toleransi yang pernah saya dengar. Astaghfirullah. Ini bahaya, ini akidah. Dan itu banyak saya lihat dari komentar-komentar netizen. Satu-satunya ustadz yang pernah saya dengar ceramahnya yang paling toleran bahwa surga itu bukan hanya untuk orang Islam, surga itu juga untuk orang-orang non-muslim selama dia mendatangkan manfaat. Kalau begitu, untuk apa Allah berfirman, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun narul lati waquduha an-nas wal hijarah u'iddat lil kafirin. Bahan bakar api neraka itu, kata Allah Bapak Ibu, bahan bakar api neraka, fattaqun narul lati waquduha an-nas wal hijarah, dari manusia dan batu. Siapa manusianya? Wal kafirin, orang-orang kafir. Jadi bahan bakar api neraka. Dan tidak ada tempat dia di surga. Dia kekal di neraka selama-lamanya. Sebaik apapun dia kepada sosial masyarakat. Kalau hitung jasa kebaikan, lebih berjasalah Abu Thalib. Abu Thalib itu Bapak Ibu, Nabi umur 8 tahun sudah hidup dengannya. Memelihara Abu Thalib, menghidupkan Rasulullah, memelihara Rasulullah sampai Rasul dewasa. Yang menikahkan Nabi, melamar Khadijah, itu Abu Thalib. Menjadi tameng dakwah Nabi, Abu Thalib. Yang berjuang untuk membela Nabi ketika berdakwah, Abu Thalib. Tapi apa jadinya? Kafir. Tidak ada hak untuk masuk dalam surga sebaik apapun manusia. Karena tempatnya neraka kekal selama-lamanya. Yang kedua,
Ini hati-hati, catat orangnya. Yang bernama Islah Bahlawi. Dengarkan ceramah dia. Dia kelompok kapitalis dan liberalis. Bapak Ibu kalau tak punya benteng yang kuat, tak punya filter yang kuat, bisa-bisa juga rusak akidah. Jadi keyakinan umat Islam yang beriman, siapapun yang tidak beriman pada Allah, tidak bersyahadat, tidak ada hak untuk masuk ke surga. Itu pendapat Al-Quran. Kalau ada orang non-muslim yang mengatakan kami juga masuk surga menurut agama kami, ya silakan. Lakum dinukum waliyadin. Kata orang Hindu mereka masuk surga, ya silakan. Kata orang Nasrani mereka masuk surga menurut agama mereka, ya tidak apa-apa, kita hargai. Tapi kalau ada orang Islam yang mengatakan orang non-muslim masuk surga karena banyak kebaikannya, ini akidah dipertaruhkan. Yang kedua, siapa mereka? Wal musyrikina. Orang-orang yang kekal di neraka adalah orang-orang yang berbuat syirik. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. An-Nisa ayat 116. Orang-orang Islam, syirik itu Bapak Ibu yang melakukannya orang Islam. Karena orang kafir tidak ada yang syirik. Kalau kafir ya kafir. Yang menjadi orang musyrik itu orang Islam. Karena makna musyrik adalah percaya kepada Allah, juga percaya kepada selain Allah. Itu orang musyrik, solat juga, puasa juga, haji malah. Tapi dia mensyirikatkan Allah, finari jahannam khalidina fiha. Dia kekal di neraka. Ada yang tak kekal? Siapa penduduk neraka yang tak kekal? Wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Pemabuk, pejudi, perampok, pezina, pembunuh. Tapi dia muslim. Besok di yaumil mizan, yaumil hisab, ditimbang amalnya. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Ternyata dosanya lebih banyak daripada amal ibadahnya. Dia masuk ke neraka untuk Allah ampunkan dosa-dosanya. Kemudian mungkin 1000 tahun di neraka, 1.000.000 tahun di neraka, dia punya syahadat. Syahadatnya itulah yang membawa dia ke surga. Bagaimana dengan orang musyrik, Ustaz? Musyrik membatalkan syahadat. Maka dengan perbuatan syirik, batal syahadatnya. Tidak ada lagi modal sampai ke surga. Sekali berbuat syirik, maka habislah semua amal ibadahnya dan syahadatnya digugurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu, penduduk neraka itu ada dua. Yang pertama kekal, yang kedua tidak kekal. Yang tidak kekal itu orang-orang muslim yang berbuat dosa tapi masih punya syahadat. Syahadat itulah kunci untuk sampai ke dalam syurga. Begitu pemahaman di dalam Al-Quranul Karim. Semoga kita bisa terhindar dari azab api neraka dan jangan sampai singgah di dalam neraka. InsyaAllah semua langsung masuk ke dalam surga. Mohon maaf lahir batin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.